kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini, yaitu di PT BIS Corporation Syariah. Tak lupa salawat serta salam marilah kita ucapkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin hingga akhir zaman. Sebelum dimulai, boleh Bapak Ibu untuk rapatkan barisannya. Boleh Pak, agak maju. Nanti ada yang lain biar terisi semua Pak. Boleh Pak, maju Pak. Biar rapi ya Pak. Boleh Bu. Ibu, boleh Pak. Sini beda melapat, jangan sendirian. Kalau sendirian berarti temannya. Enggak ya Bu ya. Silakan Pak. Pak maju Pak, boleh Pak. Biar makin akrab Pak, dekat Pak. Baik, apa kabar? Kayaknya kebanyakan yang baru ya di sini ya. Cuma yang baru hari di seminar ini mana yang hadir? Oh, masya Allah banyak banget ya. Tepuk tangan dulu semuanya. Ya. Baik, saya ulangi lagi ya. Apa kabar mereka? PT BIS Go Berkah No Riba Go Baitullah. Ya, tepuk tangan semuanya. Bapak Ibu ada yang tahu kenapa jawabnya harus merdeka? Kenapa merdeka? Berarti bukannya kita menjelang Agustusan ya Bu ya. Mereka di sini, mudah-mudahan hari doain hari di sini kita merdeka dari riba, merdeka juga dari hutang, ya Pak ya. Dan kita merdeka dari ya permasalahan semua yang kita hadapi ya Bu ya. Insya Allah ya, amin ya Rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita mulai, marilah untuk terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita inginkan, hajatkan Allah ridhoi ya di acara seminar ini. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita panggil pada narasumber yang luar biasa ya, ada beberapa para narasumber luar biasa yang akan berbagi tentunya sharing ya Bu ya di seminar siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di acara seminar ini, kepada founder, leader, mitra dan juga para calon mitra pada siang hari ini. Sebelumnya, nah ini salah satu pembicara kita atau narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Agus Mawan TW. Ini beliau meraih yang pertama peraih reward miliaran, yang kedua salah seorang pengusaha juga, dan ketiga konsultan anti riba Indonesia. Ada yang tahu Pak Agus? Ada yang tahu? Belum ya? Oh belum. Udah tahu apa ya? Baik, tidak berlama-lama, mari kita tampilkan kepada Bapak Agus Mawan TW. Kami persilakan tepuk tangan yang meriah buat Bapak Agus Mawan TW. Cek satu dua. Apa kabar Bapak Ibu? Merdeka! Belum kompak katanya. Apa kabar? Merdeka! PT BIS luar biasa, berikan aplaus dulu dong buat kita semua.
Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji milik Allah, salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu semua pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu sudah berada di acara yang tepat, di jam yang tepat, dan insya Allah ini akan menjadi sebuah perubahan bagi kita semua. Amin. Berikan aplaus dulu dong buat kita semua. Bapak Ibu, luar biasa ya. Hari ini qadarullah, tentunya tidak ada yang satu kejadian yang kebetulan. Saya yakin, yakinnya ini adalah Allah, jalan Allah, ini adalah takdir Allah. Kenapa saya katakan seperti itu? Sama kejadian hari ini dengan kejadian saya di 4 tahun yang lalu. Saya mendapatkan sebuah informasi persis tepat seperti Bapak Ibu. Dan hari ini juga saya berada di depan Bapak Ibu, ingin mencoba men-sharingkan, bercerita, berbagi informasi tentang bagaimana sih caranya supaya kita mendapatkan sebuah perubahan hidup yang jauh lebih layak, yang jauh lebih baik. Dan tentunya Bapak Ibu, acara ini juga tidak kalah luar biasanya. Tadi diawali seorang MC yang sangat, kalau menurut saya pribadi, sangat energi. Berikan aplaus dulu dong buat MC kita yang sangat luar biasa, Kang Hadi. Luar biasa. Sehingga temanya kali hari ini adalah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan perubahan, atau biasa kita sebut bisnis solusi, mencari sebuah solusi. Karena banyak di antara kita Bapak Ibu hari ini, saat ini, yang mempunyai keinginan. Salah satunya seperti saya contohnya 4 tahun yang lalu. Bukan kita tidak berusaha, bukan kita tidak bekerja keras. Ada yang sudah tahunan, belasan tahun, bahkan puluhan tahun bekerja, tapi kita belum bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Betul Bapak Ibu? Setuju seperti itu? Setuju. Pertanyaannya, apakah kita kurang kerja keras? Bukan. Tapi mungkin tempat di mana kita bekerja, di tempat kita usaha, itu kurang tepat. Karena kerja keras saja tidak cukup Bapak Ibu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seperti ada yang di slide ini. Saya yakinnya semua orang yang beragamakan Muslim semuanya menginginkan, mengimpikan, ingin berangkat ke Baitullah. Betul Bapak Ibu? Betul. Acungkan tangannya yang ingin berangkat ke Baitullah. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita jadi tamu undangan yang spesial di 2022 ini. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Sudah siap berangkatnya Bu? Siap. Sudah siap berangkatnya? Siap. Sudah ada biayanya? Nah. Insya Allah. Nanti sama Pak Agus. Sama Pak Agus nanti. Oke, siap. Kesiapan kita sudah ada ya? Siap. Sudah ada niatnya? Ada niat Pak? Ada. Jangan sampai niat pun nggak ada. Saya pastikan kalau niat pun tidak ada, nggak bakal pernah berangkat Bapak Ibu. Betul? Dan jangan juga kalau hanya sekedar niat Bapak Ibu. Karena kenapa? Banyak di antara teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, bukan tidak mampu, tapi karena tidak ada niat sehingga tidak bisa berangkat ke Baitullah. Alhamdulillah, poin pertama kita sudah punya niat. Oke, yang kedua, tadi saya tanyakan sudah siap biayanya? Seandainya, saya bertanya kepada Bapak Ibu semua, seandainya kalau Bapak Ibu diberikan rizki yang berlimpah, yang barokah, insya Allah, mau berangkat ke Baitullah? Siap jadi tamu Allah? Hari ini saya akan kasih tahu bagaimana caranya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa berangkat ke Baitullah. Yang kedua, apakah ada di antara Bapak Ibu ingin mempunyai kendaraan pribadi? Pengen. Ada yang pengen Pak? Pengen. Ada yang sudah punya niat? Ada. Ini kayaknya sedikit ragu kalau berbicara tentang kendaraan, betul nggak Bapak Ibu? Punten, maaf. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya sering ketemu dengan teman-teman saya. Ketika saya tanyakan, sudah punya niat, punya rencana memiliki kendaraan, mobil, dia malah garuk-garuk kepala. Kenapa garuk-garuk kepala? Tahu nggak alasannya kenapa Bapak Ibu?
Karena selalu memikirkannya itu rumusnya rumus matematika, Bapak Ibu. Betul nggak? Hari ini kita bekerja di mana? Hari ini kita usaha-usaha apa? Hasilnya berapa untuk beli mobil? Dari mana? Betul nggak? Jadi di luaran sana wajar nggak kalau teman-teman kita, saudara-saudara kita, ketika ditanya sudah punya niat, sudah punya rencana, ingin punya mobil, mereka bingung, betul? Betul ya? Karena kenapa? Ya tadi Bapak Ibu balik lagi, bukan masalah mereka kurang kerja keras, tapi sekali lagi, secara logika, secara matematika, ini adalah rumusnya hasil, Bapak Ibu. Seandainya saya nanya yang kedua kali, kalau Bapak Ibu saya sharingkan, berikan sebuah informasi bagaimana caranya bisa mendapatkan mobil kurang dari 6 bulan, mau atau mau? Mau. Siap menerimanya? Siap. Oke. Selanjutnya di sini juga ada gambar yang ketiga, rumah. Siapa tahu, ini baru siapa tahu. Mohon maaf sekali lagi, bukan berarti saya mengecilkan. Siapa tahu ada di antara kita semua, saudara-saudara semua, yang di ruangan ini saja. Kita gak usah nanya yang di luar. Ada di antara kita yang belum memiliki rumah. Adapun rumah mungkin masih rumahnya sangat-sangat sederhana. Ataupun misalkan rumah ada Pak Agus tapi masih punya keluarga atau punya orang tua. Pertanyaan saya, sudah siap punya rencana ingin memiliki rumah? Siap. Siap Bapak Ibu? Siap. Berapa harganya kira-kira? 1M. 1M. Minimal. Sudah ada uangnya? Nah, yang ketiga, saya juga akan ngasih tahu kepada Bapak Ibu. Kenapa ngasih tahu? Karena alhamdulillah Bapak Ibu, wasilah dari sebuah informasi yang saya dapatkan dan akhirnya saya yakini menjadi sebuah keberanian. Alhamdulillah Bapak Ibu, Allah takdirkan saya pribadi memiliki rumah. Yang tadinya saya menjadi seorang kontraktor. Kadang-kadang 4 bulan, paling lama 6 bulan saya pindah. Tahu nggak kenapa alasannya? Sering pindah. Kontrak. Berikan aplaus dong buat bapaknya. Kontrak alasannya. Yang pertama alasannya kurang nyaman karena kamar mandinya di luar. Ya maklum Pak, saya nggak bisa nawar punya orang lain. Betul nggak? Saya nggak bisa nawar, apalagi kontrakannya yang di bawah harga 1 juta. Ini yang pernah saya rasakan. Yang kedua, kenapa juga saya pindah lagi? Karena konon katanya, kata yang punya kontrakan, kontrakannya mau dibongkar, mau direnovasi. Akhirnya saya harus pindah. Padahal saya udah nyaman. Kira-kira Bapak Ibu, kalau yang punya kontrakan nyuruh saya pindah keluar, kira-kira saya harus pindah nggak? Mau tidak mau, meskipun kita sudah merasa nyaman, betul? Dan akhirnya saya berpikir, bagaimana caranya untuk mendapatkan rumah? Saya nggak muluk-muluk seperti orang lain. Pengen rumah kayak istana yang luasnya 4.000 meter, mungkin kalau ada. Yang 40.000 meter mungkin kalau ada itu juga Pak. Saya cukup bagaimana caranya punya rumah yang dimana rumah itu bisa jadi suasana itu betul-betul rumahku adalah surgaku, yang bisa bikin kita nyaman. Mau Bapak Ibu? Mau. Karena yang saya tahu banyak orang yang memiliki rumah hari ini. Rumahnya besar Pak, kamarnya ada yang 2, ada yang 3, bahkan ada yang 4, 2 lantai. Tapi kalau pusing dia kayak di neraka, setiap bulan harus nyicil, apalagi 10 sampai dengan 15 tahun, saya nggak mau Bapak Ibu. Ada yang mau punya rumah cash kurang dari 1 tahun? Mau. Mau Bapak Ibu? Mau. Rumahnya bebas, terserah Bapak Ibu, mau dimanapun terserah. Saya akan ngasih tahu, Bapak Ibu nanti akan bisa membeli rumah, membangun rumah dimanapun sekeinginan Bapak Ibu. Dananya, insya Allah ada sebuah perusahaan yang akan ngasih kepada Bapak Ibu minimal Bapak Ibu 1 miliar rupiah. Berikan aplaus dulu ya. Oke, siap. Nah ini ya Bapak Ibu. Terus selanjutnya Bapak Ibu, kita juga tidak kalah. Baik dulu. Di sini ada yang namanya liburan. Sekarang lagi musim ya. Acungan tangannya yang punya aplikasi TikTok.
Biasanya ibu. Acungkan yang punya aplikasi TikTok. Banyak juga ya. Bu, sering lihat TikTok? Bapak-bapak sering lihat TikTok? Sering. Banyak hiburan Pak ya? Luar biasa. Apalagi tengah malam, hiburannya suka aneh-aneh kadang-kadang. Di TikTok banyak sekarang lagi viral Bapak Ibu. Kerja mulu katanya. Gimana Pak? Healing, ada yang pernah? Ya. Dapat PMP itu healing? Betul. Pernah nggak Bapak Ibu kita berpikir kapan ya kita bisa liburan beserta keluarga? Pernah Bapak Ibu? Pernah. Bukan nggak bisa Pak ya, Bu ya, kita mau liburan tapi kadang-kadang kita bingung. Bisa liburan, kadang-kadang pekerjaan banyak dan sebagainya. Ingin bisa liburan bebas waktu Bapak Ibu? Ingin punya kebebasan waktu? Ingin. Dan insya Allah Bapak Ibu, tentunya kita juga bakal bebas dari segi finansial. Makanya seminar ini kita namakan Seminar Solusi. Berikan aplaus dulu dong buat kita semua. Baik Bapak Ibu, kalau dari 4 faktor tadi semuanya mau, kita rincikan saja Bapak Ibu. Apakah dengan cara menabung bisa mewujudkan impian kita? Selama ini kita bekerja, saya paham betul Bapak Ibu. Kenapa saya katakan paham? Karena saya juga mantan seorang karyawan Pak. Saya paham secara matematika ketika kita menginginkan sesuatu, otomatis kita harus bisa menyisihkan dari penghasilan kita. Betul? Betul. Ini kan umum Bapak Ibu. Tapi yang jadi pertanyaannya, berapa yang bisa kita sisihkan Bapak Ibu untuk mewujudkan semua keinginan kita? Makanya wajar ketika teman saya tanya, ada yang ingin umroh, ingin. Betul, ingin, betul. Tapi nggak tahu caranya gimana bisa umroh. Karena kenapa? 1 bulan bekerja, dapat gaji, jangankan mikirkan untuk umroh. Biaya hidup sehari-hari saja, apalagi anak yang punya anak semakin gede, biayanya semakin besar. Betul seperti itu Bapak Ibu? Apalagi berbicara kendaraan dan rumah. Hari ini kita buktikan mengapa teman-teman saya bingung. Dan mungkin juga ini ada di antara kita. Secara real, secara hitungan matematika Bapak Ibu. Karena tidak sedikit masih banyak orang yang mengatakan seperti ini. Kalau mimpi yang real-real saja, pernah dengar? Pernah. Jangan mimpi di siang bolong. Kita buktikan Bapak Ibu, benar nggak kata mereka itu? Yang pertama Bapak Ibu, ketika kita menginginkan yang 4 faktor tadi dari mulai ibadah, kendaraan, rumah, liburan, kita hitung. Kalau seandainya kita bisa menyisihkan dari pekerjaan kita 1 juta 1 bulan saja Bapak Ibu, 1 juta 1 bulan, kita bisa menyisihkan, kita bisa nabung. Acungkan tangannya yang hari ini bisa menabung. 1 orang Pak? Masya Allah. 2 orang? 3 orang? 3 orang? Oke, Pak, berapa per bulan rata-rata nabung? 1 juta lebih? 1 juta. Berikan aplaus buat Bapak. Kita hitung secara realita, karena ini hitungannya harus hitungan realita Bapak Ibu. Kalau 1 juta kita nabung, 1 tahun berapa Pak? 12. 10 tahun 120. 120 juta. Bisakah kita untuk mewujudkan impian kita? Bisa? Bisa kalau untuk umroh. Untuk haji bisa. Untuk beli mobil mungkin mikir 2 kali. Bisa sih, mobil second. Pertanyaan saya, bisakah kita menabung rutin selama 10 tahun tanpa ada bolong? Ada yang bisa? Jangan 10 tahun deh, 1 tahun. Siapa yang betul-betul konsisten, istiqomah 1 tahun terus-terusan nabung tiap bulan? Ada di sini? Belum tentu ya. Iya. Bisa Ibu? Luar biasa, berikan aplaus buat Ibu. Pak Agus kurang gede, kayaknya Pak Agus menyepelekan gaji saya, penghasilan saya. Oke, kita rubah lebih gede lagi. Seandainya kita gajinya lebih gede deh, rasional Pak, kita bisa nabung 3 juta. Seandainya Bapak Ibu, kalau kita bisa nabung 3 juta, gajinya harus berapa? Minimal 10 juta, betul? Yang saya tahu, teman saya kebetulan mempunyai sebuah posisi di perusahaan, gajinya lebih dari 15 juta Bapak Ibu. 2 juta pun dia tidak mampu untuk nabung per bulan. Teman saya. Kenapa nggak mampu? Ya tadi Pak, rumah cicilan 10 tahun KPR. Beliau curhat. Mobil 4 tahun cicilan. Belum biaya operasional dia kerja, belum biaya untuk rumah tangga, belum kalau ada keadaan darurat, sakit dan sebagainya. Betul nggak? Ini realita. 3 juta saja Bapak Ibu, 1 tahun 36
juta. Kalau 10 tahun 360 juta. Wajar Bapak Ibu ya, apalagi yang mempunyai gaji yang di bawah standar atau yang UMR. Wajar nggak kalau mereka ditanya masih bingung tentang impian? Wajar. Wajar nggak Pak? Wajar. Kita balikan lagi. Kalau mereka mimpi saja tidak berani, gimana cara mereka mengeksekusi Bapak Ibu? Betul nggak? Hari ini saya tidak akan menawarkan sebuah impian, tapi ini real kenyataan secara fakta, data akurat. Dan insya Allah ini sudah banyak ribuan contohnya, termasuk orang-orang yang sangat luar biasa, termasuk orang-orang yang bisa membantu ribuan orang. Tepuk tangan dulu dong, aplaus buat leader-leader kita yang sangat luar biasa di belakang. Nah, solusinya bagaimana Pak Agus? Tadi kan ada cara, ada jalan. Solusinya adalah menjadi mitra usaha dari PT Best Corporation Syariah. Ini yang akan saya ceritakan, pengalaman saya, pengalaman rekan-rekan saya yang alhamdulillah hari ini bisa menikmati. Bagaimana? Satu Bapak Ibu, karena biasanya orang itu pengen lihat contoh, betul nggak? Betul. Ada nggak orang yang tipikalnya kayak gini, Pak, buktikan dulu kalau Bapak berhasil baru saya gabung, ada nggak? Ada. Banyak. Banyak. Ternyata banyak ya. Dari zaman saya dulu 4 tahun yang lalu, kirain sekarang udah nggak ada Pak. Masih banyak sekarang. Banyak. Buktikan dulu kalau berhasil saya gabung, masih ada. Masih ada. Masya Allah. Oke Bapak Ibu, kita buktikan, bener nggak? Ini Bapak Ibu, kita lihat. Ada sahabat saya, teman saya pribadi. Saya mengenal beliau, kalau secara hitungan kayaknya lebih dari 10 tahun deh. Namanya siapa? Bari Purnomo. Bapak Bari Purnomo, tukang ojek pangkalan. Pertanyaan saya, jangan sampai, terutama orang-orang baru, jangan sampai ada dusta di antara kita. Siap ya? Jangan berbohong Bapak Ibu. Kalau saya nanya kepada Bapak Ibu, yakin nggak, percaya nggak kalau tampang muka seperti ini tukang ojek? Mumpung nggak ada orangnya. Percaya. Percaya nggak? Percaya. Pak, percaya nggak bahwa ini tampang tukang ojek? Percaya. Kalau saya katakan bahwa ini seorang manajer di perusahaan Telkom, percaya nggak Bapak Ibu? Tidak. Berbohong Pak ya? Bohong. Jadi kalau saya ngomong tukang ojek, percaya? Percaya. Oke, kalau percaya. Di luar sana masih banyak orang yang mengatakan, coba buktikan kalau Anda berhasil saya gabung, betul? Betul. Saya ngikutin Anda. Baik Bapak Ibu, ini sahabat saya, teman saya, guru saya. Kita lihat. Setelah beliau mendapatkan informasi sama persis seperti Bapak Ibu seperti ini, mendengarkan, menyimak, nggak paham, tapi mempunyai sebuah keberanian. Apa yang terjadi? Oke, next. Berikan aplaus dulu buat Bapak Bari Purnomo. Serasa lebih muda 10 tahun, betul nggak Bapak Ibu? Betul. Ganteng nggak kira-kira? Ganteng. Ganteng. Kalau kata saya biasa aja. Ibu-ibu ngomongnya ganteng. Buat saya biasa aja Pak. Beda nggak kira-kira tadi? Bagai langit dan bumi ya. Jadi apa? Ini yang sebelumnya, terus yang sekarang. Sekali lagi dong, aplaus dong. Ini Bapak Ibu yang tadi saya katakan, tidak ada hal yang mustahil ketika Allah berkehendak. Setuju? Setuju. Bisa jadi wasilahnya Pak Bari ini sudah dipastikan di PT Best. Dan hari ini saya ingin menceritakan, mau nggak seperti Pak Bari Purnomo? Mau. Penghasilan beliau 100 juta per bulan, itu rata-rata bahkan bisa lebih. Luar biasa nggak Bapak Ibu? Luar biasa. Kira-kira kalau di luar sana gaji apa Pak? Bupati kah? Gubernur kah? Nur. Atau mungkin presiden kah? Setahu saya kalau nggak salah presiden juga nggak nyampe 100 juta Pak. 90. Setahu saya. Ini 100 juta loh Bapak Ibu. Tanpa hutang. Ini yang asiknya Bapak Ibu. Kita tahu banyak di luar sana yang gajinya gede, ternyata hutangnya juga gede. Ada yang pernah berkenalan dengan orang seperti itu? Banyak. Rumahnya gede, mobilnya banyak, ternyata hutangnya juga gede. Banyak. Ini tanpa hutang Pak. Sukses nggak? Sukses. Anaknya sarjana, bisa jalan-jalan ke luar negeri, memiliki 6 Pajero, memiliki 3 rumah cash. Berikan aplaus sekali lagi buat Bapak. Ini Bapak Ibu, cerita yang sangat luar biasa. Sebelum saya melanjutkan ke bisnis itu gampang Pak, mudah. Yang terpenting kita paham dulu alurnya. Bener nggak? Ada contoh, ada bukti. Setelah ada contoh, ada bukti, mau nggak kita Pak mengupayakan mengikhtiarkannya? Mau. Mau nggak Bapak Ibu? Mau. Seandainya saya tawarkan kepada Bapak Ibu 6 bulan Bapak Ibu bisa berubah dengan takdir Allah, mau nggak? Mau. Yakin nggak dengan kun fayakun Allah? Yakin.
tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Ini bisa jadi suratan dari Allah. Bahwa ini adalah sebuah jalan buat kita semua. Amin. Saya akan memperkenalkan sebuah perusahaan yang sangat luar biasa. Namanya PT Best Corporation Syariah, yang dimana di sini bergerak di bidang penjualan langsung atau direct selling dengan penghargaan yang sangat luar biasa banyak, Pak. Kenapa perusahaan ini mendapatkan penghargaan yang banyak? Karena sudah terbukti. Di luar sana kan banyaknya minta bukti. Coba buktikan dulu. Jelas enggak perusahaannya? Apa yang ditawarkan? Apa yang dijual? Sudah jelas, Pak. 2 tahun berturut-turut perusahaan PT Best ini dianugerahkan sebagai perusahaan terbaik dan produk terlaris percepatan dengan PT Best. Kantornya di mana, Pak Agus? Alhamdulillah hari ini kita duduk di kantor PT Best milik pribadi. Berikan aplaus saya di sekali lagi. Luar biasa Bapak Ibu. Ini perusahaannya. Pertanyaannya sekarang yang saya ingin lontarkan kepada Bapak Ibu, seandainya ada perusahaan sebesar ini mengajak kerja sama kepada Bapak Ibu, mau nggak? Mau. Mau nggak Bapak Ibu? Mau. Kita lihat lagi perusahaan misi, visi dan motonya ke depannya mau seperti apa? Karena tidak sedikit orang yang punya misi, visi 5 tahunan itu hanya janji doang, betul nggak? Betul. Betul Bapak Ibu? Kita lihat di sini visinya menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari utang dan riba. Luar biasa nggak? Luar biasa. Di saat dikala perusahaan di luar sana menawarkan kemudahan katanya mengatasi masalah tanpa masalah, tapi nyicil tiap bulan. Ada yang tahu moto itu? Ya. Mengatasi masalah tanpa masalah, Fred. Bohong. Cicilan tiap bulan riba, iya, betul nggak? Betul. Ini Pak. Di PT Best kita buktikan. Yang kedua, poin keduanya juga sangat luar biasa. Lihat Bapak Ibu, menjadi perusahaan penjual langsung berjenjang syariah terbesar dan terbaik di dunia. Ini sangat luar biasa. Berikan aplaus dulu untuk visi perusahaan. Misinya yang gak kalah luar biasa. Kita lihat, memberikan produk-produk yang berkualitas karya putra bangsa terbukti. Perusahaan ini mendapatkan sebuah anugerah penghargaan di AP2LI dari sekian ratus perusahaan penjualan direct selling. PT Best penjabat piala terbaik. Berikan aplaus dulu Pak PT Best. Saya akan buktikan semuanya. Selanjutnya yang ketiga, melahirkan 1.000 miliarder baru setiap tahunnya. 1.000 miliarder Bapak Ibu. Alhamdulillah PT Best telah membagikan lebih dari 8.500 selama 3-4 tahun ini. Berikan aplaus dulu Bapak PT Best. Selanjutnya, ini juga ada di sini. Nah, memberikan peluang usaha bagi masyarakat ini yang terpenting Bapak Ibu. Kalau sudah dibuktikan, perusahaan ini mau berbagi dengan kita semua. Mau nggak Bapak Ibu mengambil sebuah kesempatan bermitra dengan perusahaan yang sudah terbukti? Mau nggak Bapak Ibu? Mau. Dan selanjutnya meningkatkan perekonomian bangsa dengan moto Go Berkah, No Riba. Kita tambahin satu, mudah-mudahan ucapan ini menjadi sebuah doa. Go Berkah, No Riba, Go Baitullah. PT Best Merdeka. berikan aplaus dulu buat kita semua. Luar biasa. Pak, perusahaannya udah luar biasa, sudah bagus, sudah kuat, sudah keren dan sebagainya. Jangan sampai pengalaman masa lalu kita, ya, ketika kita move on, karena tidak sedikit ada teman-teman kita salah memilih perusahaannya besar, ternyata legalitasnya tidak ada. Akhirnya ditutup. Akhirnya ya dikejar-kejar Pak leader-leadernya. Legalitas semuanya sudah dikantongi, tentunya legalnya resmi. Next, selanjutnya ini legalitasnya ya. Selanjutnya sertifikat produk halal. Semua produk-produk yang diberikan, yang dikeluarkan oleh PT Best, alhamdulillah semuanya halal. Sertifikat perusahaan sesuai dengan syariah. Sistemnya syariah Bapak Ibu. Sekali lagi, sistemnya syariah. Karena tidak sedikit hari ini, saat ini, dari dulu sampai sekarang yang mempertanyakan, yang apik. Saya setuju dengan keapikan kita semua. Harus sesuai dengan syariah. Jangan sampai ada yang diberatkan. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Next, selanjutnya. Dan ini adalah katalog produknya yang tadi saya katakan dari awal. Produk ini laris, manis. Ketika kita mau berbisnis apapun yang harus kita lihat produknya apa dulu.
laku atau enggak. Ini Pak produk-produknya. Yang pertama ada LPN kolagen. Kalau di seminar-seminar lain Bapak Ibu, kehebatan produk ini bisa dibuktikan langsung. Kalau ada waktu pun banyak video yang bisa dibuktikan. Bagi bapak-bapak, para perokok aktif, kita sudah yakin Pak ya, kita tuh perokok aktif Pak. Udah kebayang nggak Pak kayak seperti apa paru-paru kita kotornya? Betul nggak? Insya Allah bisa dideteksi, bisa dibersihkan, dinetralkan oleh LPN kolagen. Berikan apa dulu buat LPN kolagen. Buat ibu-ibu yang hari ini ingin remaja kulitnya, kita lihat di sini pembuktiannya Bapak Ibu. Ini adalah 2 air mineral yang dikasih dicontohkan dengan betamin. Kita celupkan ini sebagai badan kita. Ada mie instan. Lihat Bapak Ibu betapa kotornya. Ketika kita mengonsumsi air sebanyak apapun, tetap Pak, kotoran kita itu nggak bisa hilang. Racun-racun dalam tubuh kita nggak bisa hilang. Tapi kita lihat kolagen dimasukkan, apakah bisa membersihkan dari segala kotoran atau ya kimia-kimia yang ada di badan kita? 1, 2, 3, sempurna. Berikan aplaus dulu buat LPN kolagen. Masih mau dicelupkan lagi Pak, tetap bersih. Berikan aplaus dong. Luar biasa. Makanya wajar Pak kalau saya punya mitra di daerah Tasik, ada seorang bidan kebetulan punya klinik persalinan tentunya ya, kliniknya bukan hitanan. Betul? Kalau bidan persalinan ya, bukan hitanan. Nah beliau order join gabung awalnya basic Bapak Ibu. Apa Pak Agus basic? Paket nyoba-nyoba Pak Agus, saya pengen nyoba dulu, pengen membuktikan ada keuntungan nggak. Ketika saya pengen membuktikan ada Pak. Ternyata ketika terbukti beliau belanjanya jadi meningkat jadi priority 62 juta. Berikan apa sih Pak? Produk ini Bapak Ibu. Oke next selanjutnya. Ini juga ada produk untuk kecerdasan untuk anak. Dan bisa juga dikonsumsi oleh orang tua. Ini Pak manfaatnya. Ini banyak dibuktikan. Dan kalau untuk saya pribadi, kebetulan saya sering membuktikan kepada orang-orang tua yang usianya sudah mulai lanjut. Di usia di atas 50 tahun, 60 tahun. Tidak sedikit di antara yang usianya di atas 50 tahun Pak, setelah sholat, setelah ruku katanya sakit-sakit. Ada yang merasakan? Ada. Pengapuran dan sebagainya. Alhamdulillah orang tua saya secara pribadi Pak, habis 7 box hilang Bapak Ibu. Yang tadinya lutut kalau sudah sholat katanya serasa nyeri sendiri. Sekarang alhamdulillah wasilah dari LPN kalsi. Berikan aplaus dulu untuk produk ini. Oke, next selanjutnya. Ada juga bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan berat badan yang ideal, bukan kurus ya. Jujur Pak Bu, kalau saya kurang sependapat dengan perempuan atau seorang wanita yang ingin kurus. Karena kalau di pandangan saya secara laki-laki yang normal Pak, saya normal insya Allah. Buat saya pribadi justru kurus itu tidak begitu menarik. Yang menarik itu yang